Halo, kembali lagi di Horror Story, tempat di mana kita akan mendengarkan kisah dan cerita-cerita menyeramkan dari berbagai sumber. Cerita kali ini datang dari kota Semarang, berjudul Penghuni TPU Bergota. Kisah ini dialami oleh Mukarom, seorang supir mikrolet jurusan Pedurungan Semarang Barat, Mangkang. Ia mengalami pengalaman cerita misteri ini ketika membawa 3 penumpang yang semuanya wanita. Konon, wanita itu merupakan penghuni TPU Bergota. Seperti pada hari-hari biasanya, Mukarom mengendarai mobilnya menyusuri trayek untuk mencari penumpang. Saat menjelang maghrib, Mukarom diberhentikan oleh 3 wanita yang memakai payung. Ketika memberhentikan mikrolet, 3 wanita tersebut berdiri di depan toko penjahit Eka Karya yang terletak di komplek TPU Bergota di Jalan Kiai Soleh, Kota Semarang. Dengan melempar senyum, mereka melambai sebagai tanda untuk menghentikan mikrolet. Mokaro mengungkapkan bahwa ketika itu ia langsung saja berhenti. Ada kejadian aneh yang terjadi. Namun Mukarom tidak menyadarinya. Dalam perjalanan, ia tidak mendapatkan penumpang lain. Di samping itu, ketiga wanita tadi meminta naik dan turun hingga 3 kali. Ketika itu, ia hanya menuruti kemauan ketiga wanita itu, turun dari mikroletnya dan naik kembali seraya membawa payungnya masing-masing. Yang pertama, ketiga wanita itu turun di Pasar Bulu, di Jalan MGR Sugito Pranoto. Lalu turun lagi di depan kantor Bank Muamalat di Jalan Pusponjolo. Kemudian naik kembali. Terakhir turun di Pasar Karangayu. Mukarom tidak menaruh curiga sedikit pun tentang tujuan mereka. Naik turun sebanyak 3 kali. Hanya iseng, pikir Mukarom. Lalu, ketika telah sampai di Jalan Pusponjolo Semarang Barat, salah satu dari mereka menyuruh Mukarom untuk mengantar sampai ke rumahnya, dan mereka berjanji akan menambah ongkos untuk tambahan uang bensin sebanyak Rp3.000. Mukarom menuruti permintaan tersebut. Dalam perjalanan, Mukarom tidak sedikit pun mengajak mereka berbicara, atau ia juga tidak diajak bicara oleh mereka. Setiap ia melihat kaca spion untuk melihat mereka, mereka hanya tersenyum tanpa kata. Di tengah perjalanan, salah satu dari wanita tadi meminta untuk turun, tepat di wilayah perkampungan bernama Kampung Roro Jonggrang. Mukaro merasa sangat terkejut, karena di depannya tiba-tiba terdapat sebuah rumah mewah. Mereka turun dan memberi uang tambahan kepada Mukarom. Wanita pertama dan kedua memberikan uang lewat lubang kaca pintu kiri. Lalu wanita yang ketiga memberikan uang melalui lubang kaca di pintu kanan. Bulu kuduk Mukarom merinding saat tercium bau yang menyengat. Karena saking wanginya, ia sampai menengok ke arah belakang. Tetapi ia terkejut saat menengok kembali ke arah depan. Rumah megah yang tadi persis di hadapannya berubah menjadi kuburan. Dan tanpa disadari, letak mobil Mukarom ada di pinggir jurang. Kedua ban bagian depan mobilnya terganjal oleh sesuatu pondasi talut jurang tersebut. Ia menyadari bahwa posisi mobilnya akan tercebur. Ia berusaha untuk menghidupkan mobilnya yang sempat macet setelah ketiga wanita tadi menghilang. Ketika Mukarom berkali-kali menstarter mobilnya tidak juga mau hidup. Ia langsung saja membaca bismillah dan akhirnya langsung hidup. Setelah berusaha dengan keras, mobilnya bisa hidup kembali. Lalu ia meninggalkan komplek makam yang dikenal angker dan menyeramkan oleh warga sekitar. Setelah kira-kira 3 kilometer, Mukarom beristirahat sebentar untuk makan dan minum di warung nasi kucing yang letaknya tidak jauh dari makam.
Ia lalu bercerita kepada penjual tentang kejadian yang tadi dialaminya. Penjual nasi kucing tersebut menjelaskan bahwa di kuburan itu memang sering tidak supir mikrolet, tidak tukang ojek, sering dijebak dan disesatkan di komplek kuburan yang terkenal angker dan menyeramkan tersebut. Untung saja dirinya bisa selamat. Biasanya orang-orang disesatkan menghilang dalam waktu beberapa hari, lalu kembali dalam keadaan linglung atau gila. Bahkan ada yang cuma tinggal nama saja. Salah satu dari 3 kuntilanak tersebut juga sempat membeli nasi kucing sebelum kejadian dialami oleh Mukarrom tersebut. Namun setelah kejadian misteri tersebut, Mukarrom mengalami peningkatan pendapatan. Antara percaya dan tidak percaya dengan kejadian yang pernah dialaminya tersebut, Mukarrom meyakini bahwa di dunia ini tidak hanya ada sosok manusia, tapi ada sosok penghuni lain.